Warren Buffett borong saham produsen game Call of Duty sebesar Rp 14,3 triliun. Nah, selain itu, Cathie Wood juga berinvestasi di game Roblox. Nah, biasanya kita belajar untuk investasi di properti, di obligasi, di saham. Nah, kali ini saya mau bahas tentang investasi di game nih, ya. Nah, kenapa investasi di game menarik ya? Karena kenaikan jumlah gamer itu semakin hari semakin banyak. Dulu gamers yang kita kenal itu banyak dimainkan oleh kaum pria. Ternyata belakangan ini jumlah player wanita ini berkembang sangat pesat. Nah, menurut research dari ARK Investment, video games adalah tempat ketiga yang berada di rumah dan juga di kantor. Nah, berdasarkan riset tersebut, ternyata waktu rata-rata orang bermain game ini meningkat dari 1,1 jam per orang menjadi 1,5 jam per orang dalam 5 tahun ke depan. Nah, jika kenaikan ini terus berlanjut, akan terjadi monetisasi dari video game tersebut. Nah, yang bisa dikira-kira adalah 21% per tahun yang akan berjalan selama 5 tahun ke depan. Sehingga bisa diperkirakan kurang lebih pendapatannya akan dari 130 miliar dolar menjadi 350 miliar dolar di tahun 2025. Nah, kenapa investasi di game menarik? Karena investasi di game ini akan menjadi satu cara untuk digunakan untuk massive adoption. Berarti di dalam game ini akan banyak penggunanya dan pemainnya yang dimainkan oleh banyak orang. Nah, kalian bayangkan aja ya, sekarang dari anak kecil sekali sudah bermain game, terutama game-game Roblox. Jadi kalau kalian tahu anak-anak balita sekarang tuh udah bermain Roblox gitu ya. Nah, di dalam game ini juga ternyata akan memunculkan ekonomi baru nih ya. Dan kedepannya dunia game ini akan mirip seperti dunia olahraga. Nah, jika kamu tahu tentang permainan bal sepeda, rugby, basketball, dan juga sepak bola, atau permainan olahraga lainnya, semuanya itu kompetisi. Nah, kompetisi ini sebenarnya adalah games. Nah, bisa dibilang olahraga itu games dulunya gitu. Nah, kalau olahraga diibaratkan, oh itu permainan fisik yang bisa menyehatkan tubuh gitu ya. Ternyata ada juga seperti catur. Catur juga bukan suatu olahraga fisik, tetapi suatu permainan yang akhirnya disebut dengan olahraga. Nah, setelah kita tahu dari sini, kita mau lihat dulu bagaimana perkembangan video games dari zaman ke zaman dan juga bagaimana video games ini membentuk sebuah ekonomi ya. Nah, transformasi ekonomi di dalam game ya, tentunya kalian yang usianya sudah 30 tahun ke atas nggak asing dengan gambar ini ya. Yang satu Dingdong dan juga Mario Bros. Nah, ini adalah game-game legendaris zaman dulu. Nah, ekonomi itu terbentuk dulu pada saat awalnya itu orang-orang kalau mau bermain game itu datang ke kafe atau ke suatu tempat publik yang terdapat mesin video game. Nah, kalian di situ bisa menyewa alatnya dengan memasukkan koin. Nah, itu adalah satu ekonomi yang awal terjadi di dalam video game. Nah, kemudian masuk ke dalam era konsol, di mana perusahaan-perusahaan membuat mesin video game yang bisa dijual dan dibeli oleh masing-masing orang dan bisa dimainkan di dalam rumah. Nah, konsep bisnis seperti ini itu dapat menghasilkan penjualan bukan hanya dari konsolnya aja, tapi dari penjualan setiap kaset dari video game tersebut. Nah, ekonomi di bisnis ini akan memunculkan beberapa perusahaan ya, seperti Super Nintendo, Game Gear, PlayStation, dan juga beberapa pengembang dari video game itu tersebut, seperti EA Sport, Capcom, dan lain-lain ya, yang kita kenal ya, seperti itu ya. Nah, berdasarkan research dari ARK Investment, ternyata industri game itu berubah. Nah, yang dulu tahun 2020 tuh pendapatannya banyak daripada penjualan dari gamenya itu
beralih menjadi pendapatan dari penjualan item ternyata. Nah, kemudian setelah game itu berkembang dan industri internet mulai berkembang, maka muncul game gaya baru yang disebut online gaming ya, yang bisa dimainkan secara multiplayer, yang bisa dimainkan dari seluruh dunia berkumpul di situ. Yang pertama kali itu, ya bukan pertama kali juga ya, yang termasuk awal-awal itu yang sempat booming adalah Ragnarok ya, yang pernah kita tahu di mana kita bisa membuat karakter dan bermain di dalam sebuah game. Ya, sehingga di situ kita membuat sebuah pertualangan dan juga kita bisa mengumpulkan item dan membuat item dan menjualnya dan menghasilkan zeni dan juga beberapa item lainnya. Dan kemudian terus berkembang setelah handphone mulai banyak, muncullah mobile gaming ya, seperti Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya ya. Gitu. Nah, ekonomi setelah perubahan game tersebut, ekonomi di dalam game juga berubah ya pada era multiplayer game ya. Nah, yang asalnya penjualan kaset dan konsol akhirnya berubah menjadi free play. Jadi gamenya tuh nggak dijual, tetapi dari penjualan item-itemnya atau voucher gitu ya, zaman dulu ya, kayak main Ragnarok kita beli voucher gitu ya. Terus juga ada dari ads ya, kadang-kadang ada beberapa game yang gratis tapi muncul ads di handphone tersebut ya, atau juga penjualan item seperti gacha dan lain sebagainya. Kemudian berkembang juga akhirnya terdapat kompetisi yang sering kita sebut juga dengan e-sport ya. Nah, industri game ini yang berdasarkan multiplayer online ini juga menghasilkan ekonomi baru. Biasanya terdapat mata uang dan item yang bisa dikumpulkan oleh player. Nah, kalau di Ragnarok itu dikenalnya dengan item zeni gitu ya, mata uang zeni gitu ya. Sedangkan kayak misalnya di Mobile Legends tuh kita harus kumpulin diamond, skin dan lain sebagainya macamnya ya. Nah, di sini di ekonomi yang baru ini sebenarnya player-player ini bisa mengumpulkan uang dari jualan diamond atau jualan zeni atau jualan item gitu ya. Gitu. Yang dijual ke player lain gitu ya. Nah, player juga di zaman sekarang ini ternyata bisa menghasilkan uang juga dari streaming game mereka gitu. Jadi mereka main game, disiarkan di YouTube dan akhirnya menghasilkan ads untuk mereka yang memiliki channel yang bagus gitu ya. Nah, selain itu juga ada namanya pro player. Nah, jadi ada tim-tim tertentu yang dilatih dan juga untuk mengikuti ajang kompetisi resmi ya. Nah, dan itu juga bisa menghasilkan uang. Nah, jadi ekonomi di dalam game itu berubah seiring dari perubahan dan transformasi game tersebut. Nah, transformasi game tersebut ya seperti ini. Dari bisnis game yang awalnya hanya dimiliki sebuah industri developer game menjadi industri yang lebih besar, di mana player pun bisa menghasilkan uang di dalam game. Gamers atau streamer bisa menjadi sebuah profesi untuk mendapatkan uang. Nah, pro player merupakan profesi gamers yang ahli dalam mengikuti kompetisi. Nah, para gamers akhirnya berkumpul menjadi sebuah komunitas di dalam game dan bermain bersama. Nah, sebenarnya komunitas-komunitas ini ternyata sangat berperan penting dalam mendukung sebuah games untuk menjadi sukses gitu. Karena semakin banyak yang dimainkan, tentunya sebuah games itu akan menjadi semakin sukses. Nah, namun di sisi lain, disinilah ada beberapa problem yang muncul diakibatkan oleh berikut ini. Ya, nah problemsnya adalah seperti ini. Jadi terdapat konflik kepentingan antara developer dan player. Games biasanya memerlukan update dan biaya untuk mengupdate dan memaintain sebuah game ya. Nah, developer kan tidak menjual gamenya dan mencari uang dari penjualan dan cuma mencari uang dari penjualan item dan mata uang game tersebut gitu ya. Kalau di Mobile Legends seperti Diamond, kalau di Ragnarok seperti Jenny. Nah, makanya zaman dulu
developer juga harus memerlukan uang untuk bertanggung jawab terhadap para investornya yang telah membiayai game tersebut di awal gitu ya. Nah, di sini jadi ada konflik kepentingan sehingga player itu tidak boleh menjual mata uang di dalam game itu gitu ya. Dan item-item mereka. Jadi bersaing antara player dan developer. Sedangkan tadi konsepnya ya bahwa player ini sebenarnya mendukung kesuksesan gamenya juga ya. Nah, disinilah yang terjadi problem. Nah, problem berikutnya adalah mata uang di game tersebut dari hari ke hari nilainya menyusut karena semakin banyak yang main dan semakin banyak yang farming di dalam game tersebut, maka jumlah uang yang beredar itu akan semakin banyak. Nah, jadi kalau kita lihat kayak di game Ragnarok ya, jadi setiap orang membunuh monster, mendapatkan item, bisa menjualnya ke NPC, maka mereka terus bisa mendapatkan mata uang tersebut. Jadi kalau misalnya gamersnya semakin banyak, tentunya orang-orang yang mencari monster tersebut akan semakin banyak dan mata uang tersebut semakin hari semakin banyak, sehingga player-player yang mau menjual mata uang Zenny tersebut nilainya terus terdilusi terus gitu, karena nilai mata uang Zenny-nya terus makin banyak sehingga nilainya semakin menurun gitu ya. Ya, akhirnya para player itu merasa dirugikan gitu, karena mereka tuh salah satu bagian yang juga ikut berperan juga untuk membesarkan game tersebut seperti itu ya. Nah, disinilah muncul solusi dari blockchain untuk dunia game ya. Yang pertama itu adalah sistem crowdfunding, di mana para player dan komunitas itu sendirilah yang bisa mendukung sebuah game, di mana player dan komunitas itu memiliki hak suara juga atas masa depan gamenya gitu ya. Jadi kalau yang dulu itu semuanya diatur oleh para funding atau angel investor atau pemodal lah yang mengatur gamenya tersebut, dan para player tidak memiliki hak suara. Kalau di sini playernya sendiri yang memiliki hak suara dan juga mereka yang mendanai game tersebut. Jadi kalau teman-teman yang invest di game-game cryptocurrency, ya berarti kalian tuh udunan untuk membuat sebuah game supaya game itu terjadi ya. Nah, jadi pemain tersebut merupakan bagian dari kepemilikan game dari penjualan aset digital sebuah game. Oke ya, sampai sini ngerti ya. Nah, dengan teknologi blockchain ini juga memungkinkan untuk membuat mata uang di dalam game ini tidak deflasi, dan membuatnya dengan cara membuatnya dengan jumlah terbatas, dan juga meningkatkan tingkat fungsi dari mata uang tersebut. Misalnya mata uang itu selama penungguan game kita bisa staking untuk mendapatkan koin lagi, atau kita bisa staking untuk mendapatkan NFT-nya dan lain sebagainya macamnya ya. Atau bisa sebelum gamenya mulai udah bisa dibelanjakan untuk mendapatkan aset-aset digital lainnya gitu ya. Nah, dengan sistem yang baru ini, para developer bisa memiliki dana untuk mengembangkan game, dan player pun bisa mendapatkan keuntungan dan mendukung dan memainkan game tersebut dengan konsep play to earn. Nah, jadi saya punya pengalaman dulu waktu bermain Ragnarok itu, banyak orang yang udah ngumpulin farming capek-capek, terus nilai itemnya sama nilai mata uangnya terus menyusut gitu. Nah, dengan konsep seperti ini, nilai mata uang sama itemnya bisa tidak menyusut, sehingga bisa menjadi aset buat mereka di masa depan seperti itu ya. Nah, industri game masa depan apa sih yang mereka harapkan gitu ya dengan adanya sistem yang baru ini ya. Nah, di sini itu industri game masa depan ini inginnya memunculkan sebuah ekonomi of value di dalamnya gitu. Jadi ada pergerakan ekonomi yang baru gitu ya. Nah, player tidak hanya bermain saja dan menghasilkan uang di dalam game, tapi bisa melakukan berbagai macam aktivitas bisnis. Seperti layaknya bisnis di dalam olahraga. Nah, contohnya kayak gini ya. Kalau di dalam olahraga itu kan ada pemainnya,
ada stadionnya, ada promotornya gitu ya. Nah, jadi kita mau bikin konsep seperti itu. Nggak cuma bermain di dalam game, tapi di sini tuh kita bisa menjadi promotornya, bisa menjadi sponsornya atau sebagainya ya. Nah, bisa juga kita bisa menjual item-itemnya gitu, atau membuat itemnya, mengkreasikan itemnya, atau bisa menaruh sponsor di dalam item-item kita atau di dalam bangunan-bangunan yang ada di dalam game gitu ya. Jadi economic of value dari sebuah game ini akhirnya berkembang menjadi meluas seperti itu ya. Nah, tapi bagaimana semua itu bisa terwujud? Ya. Nah, investor awal bisa mendapatkan NFT dengan harga yang murah berupa item seperti land dan lain sebagainya macamnya ya, yang bisa digunakan atau untuk disewakan kepada player lain ya. Jadi ada yang player, ada juga yang sebagai pemilik aset yang bisa disewakan seperti itu ya. Bisa land, bisa juga kita punya item tertentu seperti kuda atau apa yang bisa disewakan gitu ya. Nah, beberapa NFT juga bisa digunakan untuk membangun bisnis ataupun menaruh beberapa macam iklan yang ada di sana seperti billboard dan lain sebagainya macamnya kayak gitu ya. Nah, salah satu contohnya ini yang paling dekat dengan olahraga sepak bola supaya compare-nya lebih enak ya, yaitu di dalam game Monkey Ball, di mana orang itu bisa bermain dan bertanding sepak bola, tapi ada orang-orang tertentu yang bisa membeli lahan dan juga menyewakannya, membeli lahan yang isinya lapangan sepak bola yang bisa juga disewakan atau menjadi promotor olahraga. Seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan di dalam game itu kita tidak hanya bisa bermain game saja, tapi bisa untuk melakukan beberapa profesi tertentu seperti banyak hal seperti promotor pertandingan, pemilik stadion dan lain sebagainya. Nah, bahkan dengan adanya sistem DAO, jadi di dalam blockchain itu juga kita memungkinkan ada sistemnya DAO. Sistem DAO itu memungkinkan sebuah komunitas itu bisa menjalankan gamenya sendiri gitu, mengembangkan gamenya sendiri. Jadi perbedaannya dengan game yang zaman dulu itu semua item update dari sebuah game itu dibuat oleh developer seperti itu. Tetapi kalau udah di zaman sekarang, di zaman blockchain yang sistemnya DAO, item-item yang di dalam game itu bisa dibuat oleh komunitas itu sendiri. Dan perkembangan game itu bisa diatur oleh komunitas sendiri, sehingga nanti memunculkan item baru dan segala macam ya dari komunitas atau dari playernya sendiri. Bahkan mereka bisa menciptakan game di dalam sebuah game. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi kalau di zaman dulu itu Ragnarok nih misalnya, dia di sana ada bangunan-bangunan untuk penjual-penjual atau NPC gitu ya. Nah, terus item-itemnya udah ditentukan semuanya oleh pengembang gitu ya. Nah, kalau di dalam blockchain gitu ya, di dalam Decentraland contohnya ya, kita tuh bisa bikin usable itemnya sendiri. Jadi kita bisa mengkreasikan celananya sendiri, dekorasinya sendiri, topinya sendiri, yang bisa kita jual ke player-player lain gitu hasil kreasinya. Nah, bahkan kita bisa membuat peta dari kota itu sendiri. Nah, tapi seukuran lahan yang kita punya. Jadi lahan A, lahan B itu ya tergantung masing-masing gitu. Jadi bukan developer gamenya yang bikin satu kota secara keseluruhan seperti itu ya. Nah, bahkan di sandbox itu di bagian area dalam-dalamnya itu kita bisa membuat game yang berbeda-beda gitu ya. Atau membuat event yang berbeda-beda seperti itu kurang lebih. Nah, jadi muncullah yang disebut aset digital gitu ya. Aset digital ini akan berfungsi layaknya aset fisik ya. Kita bisa beli stadion atau lahan-lahan pertanian atau lahan-lahan lainnya ya yang bisa kita sewakan gitu ya. Nah, kalian pasti bertanya, beli mata uang game atau beli aset game itu adalah sebuah investasi. Nah, sebenarnya logikanya seperti ini aja ya. Jadi kalau sebuah game ini menimbulkan sebuah economic value, beli mata uang game ini seperti kita memiliki bisnis ekspor dan impor. Nah,
Biasanya orang yang memiliki bisnis ekspor dan impor, dia menyimpan mata uang dari negara tujuan ekspor atau negara tujuan importnya kan. Nah, karena di situ terjadi economic value gitu ya. Sehingga memang nanti ke depannya itu ada orang-orang yang memang pekerjaannya sebagai gamers yang play to earn, sehingga mereka membutuhkan mata uang game tersebut untuk menghasilkan income. Seperti itu ya. Nah, sedangkan kenapa kita harus beli aset dalam game tersebut gitu ya? Ya seperti kita di dalam bisnis aja gitu ya. Di dalam bisnis ya kita perlu menyewa sebuah ruangan, membeli bahan-bahannya untuk menyewa sebuah properti untuk membuka toko atau membeli beberapa item yang untuk kita jual. Nah, sama juga dengan membeli aset di game ini membantu mereka untuk mendapatkan uang di dalam game itu lebih cepat. Contohnya jika dia membeli lahan atau memiliki lahan yang lebih bagus atau menyewa lahan yang lebih bagus, itu pun akan menghasilkan menghasilkan lagi uang di dalam game itu yang semakin cepat. Nah, seperti yang kita tahu di dalam game ini sudah dibatasi loh mata uangnya. Nah, bayangkan saja apabila jumlah gamers dalam game ini terus bertambah sedangkan mata uangnya tetap, maka nilai mata uang tersebut akan terus meningkat. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih kita cara membeli mata uang di dalam game tersebut. Nah, salah satunya kita harus masuk ke dunia cryptocurrency salah satunya ya. Nah, kita bisa membeli di centralized exchange dan juga di decentralized exchange. Nah, contoh centralized exchange itu seperti ini, ada Binance, Coinbase, FTX, Huobi, KuCoin, dan lain sebagainya macamnya ya. Nah, saya ini mau merekomendasikan platform Get.io ya. Get.io ini masuk dalam 10 besar exchange terbesar di dunia gitu ya. Nah, kenapa nggak Binance yang nomor 1 ya? Kalau Binance itu memang nomor 1 ya, banyak orang yang pakai exchange-nya. Tapi kalau kita lihat ya, untuk jumlah koinnya Binance itu cuma 405 koin. Ya, sedangkan di Get.io ini memiliki 1292 koin. Jadi pilihan koin yang kita mau ini lebih banyak gitu ya. Dan biasanya itu yang udah masuk ke Binance itu koin-koin yang udah besar. Jadi kita nggak bisa masuk ke koin-koin yang masih startup dan masih kecil gitu ya. Dan biasanya koin-koin itu masuk dulu ke Get.io dan kemudian masuk ke exchange seperti Binance dan lain sebagainya gitu ya. Nah, meskipun dia di peringkat ke-8 ya, Get.io ini tuh memiliki jumlah kunjungan webnya yang termasuk yang paling banyak, nomor 3. Nah, kalau Binance itu 29 juta dan nomor 2-nya itu FTX. Nah, Get.io ini masuk ke nomor 3 sebagai yang paling aktif gitu ya. Selain itu juga memiliki fitur-fitur yang paling lengkap menurut saya kayak gitu ya. Nah, kelebihan Get.io adalah banyak project startupnya. Nanti di sana tuh ada pilihan khusus startup gitu ya. Jadi kita bisa ikutan listing IDO tuh banyak gitu startupnya. Terus kita bisa mendapatkan airdrop dari koin tanpa staking koin, cuman tinggal ikutan vote aja. Jadi banyak fitur-fitur yang gratis gitu ya. Kita cuma nge-vote aja koin mana yang mau kita vote dan kita langsung dapat koinnya secara airdrop gratis gitu ya. Nah, kita juga di sana bisa menjadi liquidity provider untuk mendapatkan uang dari transaksi fee. Nah, tentang liquidity provider ini akan saya jelaskan di video lainnya ya. Intinya kalau jadi liquidity provider tuh mirip kita menjadi seorang bandar gitu ya. Nah, yang sebenarnya nggak bisa kita lakukan di bisnis konvensional seperti saham dan lain sebagainya macamnya. Nah, kalau di cryptocurrency ini semua itu bisa kita lakukan gitu ya. Nah, untuk para pengguna awal di Get.io ini kita bisa dikasih modal awal loh buat trading gitu ya. Yang buat main future segala macam tuh kita dikasih modal awal $500. Dan juga dapat diskon juga transaksi fee sebesar 10%. Nah, selain itu juga tanpa modal kita bisa dapat passive income sebesar 5% per tahun
dan dimodalin sebesar hampir 6.000 US dollar gitu ya. Nah, caranya adalah kalian mesti daftar ke dan sign up di Get.io ini dengan link yang saya punya ini ya, www.get.io /sign up 7605237. Nah, referral kodenya kalian masukin ya, 7605237. Udah gitu, kalian melakukan KYC ya. KYC itu melakukan konfirmasi diri gitu ya, pakai KTP dan segala macam untuk mendapatkan semua fasilitas tersebut. Nah, setelah kalian klik link yang ada di deskripsi ya, bakal muncul seperti ini ya, create account. Kalian tinggal masukin aja email kalian, password kalian, dan juga masukkan referral ID-nya ya. Nah, di sini bakal ada kita dapat $100 Get.io points dan juga kita dapat 5.500 USDT test. Nah, nanti cara dapetin USDT testnya gimana nanti saya kasih tahu ya. Dan juga kontrak bonus. Nah, kontrak bonus ini kita bisa digunakan untuk trading future di Get.io ya. Nah, nanti setelah kalian registrasi, kalian bisa masuk ke seperti ini gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal melakukan KYC nih. Di sebelah sini kalian bisa melakukan KYC. Nanti ada foto KTP dan segala macam gitu ya. Nanti kalian, kalau saya sudah melakukan KYC gitu ya. Nah, setelah kalian melakukan KYC, kalian harus ini ngambil hadiahnya. Jangan lupa. Kalau 1 minggu kalian tidak mengambil hadiahnya, itu angus nih. Ambil hadiahnya itu ada di bagian giveaway bonus. Terus kalian masuk ke task and bonus. Nah, di sini verify your account 1000 USDT test. Nah, ini tinggal kalian klaim nih. Nah, karena saya dulu nggak tahu nih ya, jadi udah keburu expired gitu ya. Nah, nanti masih ada bonus 5.000 USD testnya lagi yang akan saya beritahukan di episode yang akan datang ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tungguin episode-episode kita yang akan datang.